Kanca sedulur, ngopi ngapak? Ngobrol pintar, ngasih dampak. Kopi Kailasa memang luar biasa. Mantap. Binaan Bank Indonesia. Binaan Bank Indonesia tuh produknya berkualitas ya. Betul, Mas Andi. Apalagi langsung lokal dari Banyumas. Lokal dari Banyumas. Karena pengalaman saya itu berteman dengan teman-teman di BI, itu setiap kota, setiap daerah, setiap provinsi, itu produk-produk lokalnya itu terangkat dan terkurasi. Itu yang paling penting. Betul. Karena kalau begitu kita tahu ini binaan BI, jaminan mutu sudah pasti. Ini bukan menyenangkan hatinya Mas Roni, tapi itu fakta. Jadi itu membuat orang percaya pada produk-produk yang merupakan hasil dari UMKM binaan Bank Indonesia itu di mana-mana. Dan ini yang membuat hari ini saya juga ingin agar Bank Indonesia di Banyumas ya, Banyumas Raya ini ya memang berperan dan berfungsi untuk mengangkat UMKM lokal seperti apa yang kita lakukan di podcast Ngopi Ngapak ini. Terima kasih Mas Andi. Iya. Aku bangga, BI bermakna. Aku juga bangga. Nah, yang menarik ini beberapa waktu yang lalu saya di Unsut itu dengan Wakil Ketua MPR ya Lestari Murdiat, orang sini, orang Banyumas, itu juga ngundang seorang penggagas petani milenial, namanya Billy Mambrasar asal Papua. Oke. Nah, dia yang awal mulanya ini menyampaikan tentang pentingnya kita mendorong anak-anak muda untuk terjun ke desa-desa kembali menjadi petani. Dan gagasan itu ditangkap oleh Kementerian Pertanian, kemudian disampaikan ke Presiden. Presiden mendorong agar petani-petani muda yang kemudian dinamakan petani milenial itu berdaya di desa-desa. Nah, kemarin dia bicara di depan anak mahasiswa dan respon dari mahasiswa ini luar biasa. Jadi mereka ada yang bilang saya anak petani, saya asli dari daerah sini, dan mereka kemudian baru tahu bahwa menjadi petani itu sebuah kebanggaan. Nah, ini menarik. Tapi dari perspektif Bank Indonesia melihat pertanian, karena ini salah satu indikator dari inflasi ini kan penting. Coba gimana? Ya, jadi memang kita nggak bisa memungkiri bahwa Indonesia adalah negara agraris. Dan kenapa kita nggak menjadi tuan rumah di negeri yang subur ini, gitu kan? Dan kalau kita lihat dari perkembangan perekonomian, salah satunya kita bicara inflasi, itu kan pasti ada volatile food. Namanya udah food, pasti udah pertanian, gitu ya. Kita ngomong cabai, ngomong beras, kita ngomong bawang merah, bawang putih. Nah, hal-hal ini yang sangat rentan dengan pergerakan kalau pasokannya nggak ada atau distribusinya terhambat. Nah, hal seperti ini yang kita akan coba melihat bagaimana sih masyarakat bisa keterjangkauan harganya terjadi. Nah, kalau semua petaninya milenial, gitu kan, kebayang banget bagaimana percepatan teknologi yang masuk dalam dunia pertanian akan lebih cepat. Otomatis kalau teknologinya masuk, produksinya lebih bagus, lebih efisien, stoknya lebih besar, pola tanam bisa diatur, kemudian lebih efisien tentunya kan, karena kan pemantapan pupuk lebih bagus, penyiraman lebih baik gitu ya. Nah, hal-hal ini akan menjadi pertumbuhan ekonomi dari pertanian akan cepat melesat. Kita nggak usah kalah sama Thailand. Iya, nggak boleh kalah. Nggak boleh kalah. Iya, karena ini masa ada durian Bangkok. Nah, kita punya kebanggaan durian Banjarnegara, durian Bawor. Tapi tunggu dulu, bicara mengenai pertanian ya. Kalau bicara inflasi, mungkin banyak orang nggak tahu inflasi. Kemudian indikator inflasi itu ada beberapa yang jadi patokan, ada beberapa produk pertanian. Betul. Nah, produk apa aja yang menjadi biasanya indikator? Itu ada sekitar produk-produknya antara lain kayak beras, kemudian tadi cabai merah, cabai keriting, ada bawang merah, kemudian produk-produk makanan yang setengah jadi matang itu juga menjadi hal-hal yang kelihatan mempengaruhi. Ayam ras, telur juga bisa masuk, daging sapi, ya seperti itu. Jadi kalau harganya naik atau harganya turun, apa dampaknya? Ya, jadi sebenarnya kalau memang nanti tekanan inflasinya meningkat, itu kan nanti keterjangkauan harga buat masyarakat menjadi sulit. Sehingga mereka tadi bisa memperoleh suatu produk dengan jumlah segini, dengan harga tertentu, dengan adanya kenaikan tentu jadi problem. Apalagi kalau beras, tiba-tiba beras langka. Tentu kan
timbul keresahan di masyarakat karena bahan makanan pokok sebetulnya seperti itu. Nah, dari inflasi ini yang kita akan coba jaga, jangan sampai, tentu inflasi tidak hanya dari makanan ya, ada lagi dari sisi lain seperti dari bahan bakar, minyak goreng, seperti itu. Nah, tapi kalau yang dari volatile food ini memang namanya volatile, jadi kadang-kadang cepat naik turunnya. Naik turunnya ya. Peran BI di sini untuk mengendalikan inflasi apa ya? Ya, jadi untuk mengendalikan inflasi kita ada namanya strategi 4K. Jadi K pertama, keterjangkauan harga. Kita memastikan harga-harga di pasar itu sudah masuk dalam harga yang normal apa enggak. Jangan sampai cabai tiba-tiba harganya per kilo berapa yang sangat akhirnya kan mempengaruhi UMKM juga. Kalau mau UMKM kuliner mau masak mau buat itu jadi harga susah. Itu kan sensitif harga ya. Sensitif. Naik 500 perak aja. 100 perak aja. 100 perak orang udah lari ke tempat lain ya. Jadi ini berpengaruh langsung. Terus apa aja? Nah, kemudian yang kedua adalah ketersediaan pasokan. Nah, kadang-kadang harga naik gara-gara pasokannya nggak ada. Nah, pasokan nggak ada, ternyata bisa jadi karena cuaca, atau faktor kegagalan panen, atau pola tanamnya nggak pas. Sehingga pada saat tertentu malah nggak ada yang panen gitu kan. Kadang-kadang panen raya harga hancur ya, karena seluruh daerah panen produk yang sama. Atau malah nggak ada panen sama sekali. Nggak ada panen sama sekali. Dan itu terjadi udah bertahun-tahun kan, berarti kan memang ada isu paradigma juga, isu bisnis juga, yang mungkin petani nggak mau nanam kalau nggak punya proyeksi keuntungan kan, seperti itu. Nah, itu nggak mudah untuk kita bisa atur. Makanya perlu ada sinergi lintas kelembagaan dan swasta juga untuk menghandle seperti itu. K berikutnya? K berikutnya itu adalah kelancaran distribusi. Nah, apalagi mungkin yang di luar Jawa, apalagi berasa sekali ya, begitu dari satu kabupaten ke kabupaten itu jauh. Kalau kita kan mungkin di sini, dari sini ke Purbalingga mungkin 1 jam, ke Cilacap 2 jam, ke Banjarnegara 3 jam. Tapi kalau di daerah-daerah kayak di Sulawesi, di Kalimantan, yang mungkin satu kabupaten bisa berbelas-belas jam, dan tidak ada kereta api misalkan, itu tentu akan menambah administrative price kan, dari yang harganya tadi berapa menjadi berapa. Nah, ini yang kita akan coba lihat lagi, dan dengan adanya digitalisasi, mungkin juga bisa mempermudah atau mengurangi beberapa titik-titik distribusi kan, biar bisa langsung dari supplier langsung ke konsumen misalkan. Dengan adanya beberapa e-commerce, beberapa startup itu kan bisa jadi salah satu solusi seperti itu. Nah, yang terakhir adalah ketersediaan informasi yang jelas. Karena kita nggak tahu nih, harga ini udah mahal apa enggak, di pasar ini nggak tahu, kita di daerah nggak bisa punya pembanding. Tapi sekarang udah sangat terbuka ya. Harga di Manado, harga di Jakarta, di Papua, Aceh itu dengan mudah kita akses. Betul. Makanya kalau misalkan kita punya informasi yang seragam kan, tentu masyarakat jadi, oh kalau harga segini saya nggak mau beli, tempat lain segini gitu kan. Jadi dia lebih bisa ngambil decision making-nya lebih jelas. Gitu. Jadi pedagang juga nggak bisa main-main harga di sini ya. Betul, nggak bisa main harga. Baik, menarik sekali. Karena hari ini kita akan bicara mengenai produk-produk pertanian. Produk-produk pertanian. Dan ada konteksnya dengan petani milenial. Petani milenial. Berarti ini sesuai umur kita ya? Ya pastilah. Pasti ya. Iya, sebagai milenial. Baik. Orang apa? Orang penak. Orang pintar nonton Ngopi Ngapak karena sangat berfaedah. Yuk, kancah sedulur, kita nonton sejenak dari rajanya eksportir buah. Ya, kita sambut Mas Brili. Iya, Mas Brili, selamat datang di Ngopi Ngapak. Ya, Mas Andi. Asli Mas mana? Asli Banyumas. Wah, asli mau ngapa? Senang kita ya. Jadi bukan orang-orang dari luar daerah yang datang dan kemudian sukses. Itu nggak apa-apa juga, tapi akan lebih membanggakan kalau putra daerah sendiri yang tumbuh dan berkembang dan mendapat manfaat sebanyak-banyaknya dari daerah di mana dia lahir. Iya. Silakan duduk. Iya. Tapi sebelum kita mulai, tentu kita ingin tahu umur berapa nih umur? Saya kelahiran 90, Mas Andi. 90. Itu artinya umurnya sudah? Mau 33 tahun ini. 33, masih muda. Di episode sebelumnya kita ketemu Mas Fahmi itu umur 32. Berarti sekarang di antara umur itu udah jadi miliarder semua. Amin, ya Allah. Dan itu orang-orang Banyumas. Gitu loh, luar biasa sekali. Baik, ini Sultan tapi bukan abal-abal. Ya, bukan dengan memanfaatkan kelengahan masyarakat. Ada ya yang kayak gitu. Oh, banyak, tapi ini betul-betul upaya dari bawah ya. Oke, boleh jelaskan sedikit apa bisnis Anda sekarang? Ya, yang utama core bisnisnya kita bergerak di bidang agro, Mas Andi. Karena dulu saya sebenarnya merantau lama di Jakarta sampai tahun 2017.
hingga akhirnya memutuskan pulang kampung karena kami waktu menikah dan memutuskan untuk base hidup berkeluarga itu di Banyumas. Gitu. Kenapa memutuskan? Banyak orang yang nyangkut di kota-kota besar karena dia melihat bahwa di kota besar itulah peluang ya, potensi itu besar sekali. Betul. Tapi kenapa pulang kampung? Betul. Duit di Jakarta di mana-mana. Okay. Tapi saya nggak bisa membayangkan ya dulu gimana membesarkan anak dengan baik, dengan kualitas udara dan pergaulan dan segala macam untuk membangun keluarga kecil ya di Jakarta itu. Jadi pertimbangannya lebih itu daripada kepentingan bisnis. Lebih itu. Jadi akhirnya bisnis yang di sana udah kita bangun, sekarang udah autopilot, Mas Roni, Mas Andi. Dan apa bisnisnya di sana? Saya dulu di penerbitan buku karena saya dulu suka nulis. Sampai sekarang masih suka, cuma bukan jadi mata pencaharian utama lagi. Dulu mata pencaharian utama. Betul. Pernah ada yang laku bukunya? Alhamdulillah beberapa bestseller. Di Alex Media Komputindo ya. Di kok kayaknya meragukan ini. Karena kalau bagus, kita bisa usulkan untuk menulis buku tentang ngopi apa? Oh siap. Dengan senang hati. Iya, ada konteksnya. Ada konteksnya. Baik, menarik sekali ya. Tapi sebelum nanti cerita, ingin tahu dulu. Kan ini petani milenial, itu kan panggilan sebenarnya. Harus ada calling. Yes. Kalau enggak, orang nggak tertarik untuk pulang. Betul. Apalagi merasa nggak punya harapan di desa, ya, nggak punya kegiatan-kegiatan usaha yang nanti akan bisa tumbuh dan berkembang. Tapi sebelum itu pernah kerja apa aja sih? Saya kebetulan kuliah perhotelan di Bali waktu itu. Jadi lulus kerja di Ritz-Carlton, resepsionis awalnya. Terus naik jadi HRD. 2013 saya resign, terus jadi konsultan pelayanan prima gitu-gitulah di konsultan di Jakarta di Kuningan waktu itu. Terus resign 2014, resign lagi, baru ngerintis bisnis karena dulu passionnya nulis gitu kan, jadi bikin penerbitan sendiri, percetakan buku sendiri. Berapa lama itu? Sampai sekarang masih penerbitan bukunya, percetakan bukunya juga masih. Tapi sudah bisa jalan, ya nggak harus diawasin detik demi detik gitu ya. Betul. Jadi sekarang betul-betul usahanya ini pertanian. Pertanian apa? Saya lebih fokus di healthy food, Mas Andi. Jadi awal mulanya pertama alpukat. Cuma alpukat masa panennya itu 3 tahun gitu kan. Hingga akhirnya kita nanam lemon yang secara sustainability lebih bagus. Ini lemonnya? Lemon California. Ini berapa lama? 1 tahun sudah buah dan setelah itu cash flow-nya per minggu kita panen. Maksudnya gimana? Setelah setahun? Setelah setahun akan tumbuh terus. Bunganya itu akan tumbuh terus. Sampai berapa lama? Usia produktif 6 tahun. Bagus banget dong ya. Terus kenapa ada hijau, ada kuning? Kalau yang hijau ini, yang kalau kita ngomongin organik ya, sebenarnya pemetikannya hijau, Mas. Kalau ngomongin kuning itu masih ke selera pasar. Ada proses degreening namanya, dari hijau menjadi kuning. Dan itu prosesnya dari petik itu butuh waktu kurang lebih 1 minggu untuk menjadi kuning. Prosesnya apa namanya tadi? Degreening. Enggak, yellowing gitu ya? Agak aneh nih. Iya kan, harusnya dari hijau ke kuning yellowing. Iya. Lucu ya, menarik ini. Iya. Tapi jadi barangnya sama sebetulnya ya? Barangnya sama. Cuma yang hijau lebih fresh. Cuman karena market suka yang Marketnya lemon itu emang di kepala saya yang kuning sih. Bahwa ini sudah mateng, itu masih mentah. Tapi harga mana lebih tinggi? Lebih mahal yang. Ini kan ada proses tambahan ya. Oke. Tapi kalau di meja kita ini kok banyak sekali produk-produk lain ini selain lemon ini. Nah, apa ini? Inilah yang membedakan petani milenial ya dengan yang lain. Petani tradisional konvensional. Coba apa ceritakan? Jadi biasa ya, produk pertanian kan selalu mengalami naik turun ya, Mas Sandi, Mas Roni. Jadi kita berpikir apa yang bisa kita lakukan agar serapan kita juga stabil dan kita juga kan menyerap dari beberapa petani-petani lokal juga. Akhirnya kita masuk ke olahan. Nah, coba cerita. Ini kan ada banyak produk. Boleh diceritakan satu persatu? Kalau ini lemon juice, ekstrak lemon. Jadi lemon diperes, disaring, airnya kita masukin sini. Langsung minum atau enggak, ini harus ada campurannya. Kalau minum, kalau kuat nggak apa-apa. Kalau lambungnya kuat, ya, terlalu asam. Ini biasanya dipakai untuk apa? Sekarang kita malah ngarahnya ke bumbu. Jadi kayak soto gitu ya, daripada diperes, pakai ini bisa. Dan lebih higienis ya. Iya, permintaan di Jakarta justru dari restoran-restoran untuk pengganti lemon sama ini peres gitu. Karena lebih praktis, lebih mudah dan lebih cepat. Biasanya makanan apa yang dicampur pakai ini? Banyak kan soto, bebek gitu-gitu. Langsung yang kuah-kuah. Dikecut-kecut gitu ya. Biasanya memang kalau sambal pun bisa berarti sambal ya? Bisa.
Sambal bisa. Oh, oke. Walaupun minuman masih lah, cuma sekarang permintaan justru lebih banyak untuk makanan ya. Makanan. Bumbu Oke, makanan. bumbu makanan. Oke, terus apa lagi? Terus kalau ini itu dried lemon. Jadi kita slice. Terus? Itu untuk infused water. Oh, oke. Kalau biasa anak-anak muda gitu. sekarang udah bawa ini ya, anunya gede-gede banget, bukan tumbler lagi, tapi udah plus dimasukkan ke itu ya, di dalamnya ya. Itu berapa harganya segini? Kalau segini 15.000. 15.000. Tadi itu berapa? Kalau ini? Kalau yang itu 25.000. 25.000. Oke, terus apa lagi? Terus ini. Tapi ini dimulai dari ini ya. Dari lemon dulu. Kita jualan lemon. Ini induknya. Induknya itu. Yang tadi turunannya. Turunannya. Oke, tapi di luar itu saya lihat masih ada di luar lemon ini ya. Ada bunga telang dan yang oke. lainnya gitu. Silakan lanjut. Ini Terus, apa ini? Oh, ini sudah bubuk ini powder, lemon powder. Oke. Tapi ini bubuk. masih R&D, Mas Andi. Oh, belum dipasarkan. Belum. Pakai mesinnya spray dryer dan skala mesin kita masih skala lab ya. Jadi dari belum ini banyak. ke sini. Dari situ ke powder. Oh, oke. Ini biasa dipakai untuk minuman, bahan-bahan minuman. Okay. Karena sekarang banyak boba-boba gitu yang ini, jadi lemonnya banyak yang pakai itu. Dari sini. Gitu. Oke, ini induknya lah ya. Iya. Terus ini kita ngeluarin produk namanya Slimon. Ini juga masih R&D. Ini Slimming Tea Lemon. Oke, tunggu dulu. Ini kok banyak sekali. Ini usia perusahaannya berapa tahun sih? Dari 2019. Jadi 3 tahun lah. 3 tahun mau 4. Tapi sudah punya produk sebanyak ini ya. Itu campuran bunga telang dan dengan lemon dried yang kita crush. Oh, oke. Jadi terus dipakai untuk kita masukin kayak teh. Oh, jadi celup tinggal ini. dicelup. Oke. Itu berapa harganya itu? Kalau ini rencana kita di angka 50 sampai 60.000. Oke. Berapa pieces ini di dalamnya? Ini 12. 12. Jadi 12. ini berapa celupan? dua gelas lah. Atau biasanya kan pakai yang jug besar. Oh itu juga iya, bisa. dicelupin terus nanti tinggal ini ya. Betul. Oke. Wah, ini kemasannya di mana nih bikinnya kemasannya sekarang ini? Ada, kita kebetulan dibantu beberapa kampus di sini, Tata Telkom, termasuk untuk Sudah industri bisa, ada pengolahan mesinnya dan ini ya? segala macam. Udah ada mesinnya ini? Ada. Bunga telang dicampur dengan lemon. Lemon dried. Lemon itu ekstraknya atau daunnya? Lemon ini dried Iya. terus kita crush. Oh, Jadi hancurkan sampai oke, menarik ya. Terus apa lagi? Kalau limbahnya sekarang kita juga kelola, Mas Andi, jadi ekoenzim namanya. Oh, Limbah menarik lemon. sekali ya. Kulitnya apa segala macam masuk dijadikan enzim. Dan ini sekarang lagi populer di kalangan ibu-ibu ini perempuan. Ya, banyak betul. pelatihan-pelatihan. Betul. Termasuk istri saya sekarang lagi bikin pelatihan seperti ini. Jadi sampah-sampah buah itu dimasukkan, ditutup rapat sedemikian rupa, dikasih air gula ya. Dikasih air gula. Nah, kemudian nanti 3 bulan lah. jadi cairan, dibuka jadi cairan. Nggak bau dan bisa untuk ngepel, bisa untuk Sikat gigi bahkan bisa. iya, make up dan lain-lain ya. Iya. Tapi ceritakan ini produknya bagaimana ini? Jadi ininya ya biasa lah, kita iseng-iseng di YouTube ya, limbah lemon itu untuk apa? Karena kalau dari perasan kayak gini tuh banyak sekali limbah-limbah kulit ampasnya. lemonnya. Iya, oke. Dan ternyata karakteristik ekoenzim yang khusus dari limbah lemon itu berbeda. Wanginya dan juga kualitasnya itu berbeda. Nah, coba boleh lihat nggak? Terus manfaatnya apa ini? Dipakai untuk apa biasanya? Biasanya untuk bersihin ini ya, bersihin kotoran-kotoran, cuci piring dan yang lain sebagainya. Tapi Kalau bagus, ini daya pembersihnya bagus. daya pembersihnya bagus. Untuk limbah lemon sendiri, karena memang untuk bahan baku sabun itu kan udah biasa. Dan saluran yang mampet karena lemak itu disiram ini katanya larut ya? Langsung larut. Oh. Langsung larut. Dan ini sudah mulai mulai populer ya di kalangan ibu-ibu. Tinggal dikasih aroma warna bau apa yang kita inginkan ya, dicampur ke dalamnya ya, lemon Kalau ya. Mas Andi pegang jadi cocok tuh, mereknya Papa Lemon. Menyaingin Mama Lemon. Nanti akhirnya aku kawin sama dia. Tunggu dulu. Ini sudah dijual? Ini sementara untuk personal use. Jadi untuk pupuk organik di kebun lemon sama pestisida nabati. Oh, pestisida. Pestisida nabati. Untuk ngusir alat buah sangat ini efektif. Efektif. Oke. Keren. Jadi Sama muter gitu, Pak. Nyamuk pers juga bisa nyamuk pers. Nah, ini yang circular economic seperti ini yang kita mau bangun sebetulnya. Oke, menarik. Apalagi coba sebelum kita cerita tentang kenapa tiba-tiba ada ini Jasmine? Itu jadi di kebun lemon kita kan jarak tanamnya 3x4. Nah, di sela-selanya kemarin kita riset ke Tegal, ke Brebes itu banyak petani jasmine, melati gitu ya. Dan cocok di situ. Akhirnya kita tanam di tanaman sela. Iya. itu tidak mengganggu kualitas jeruknya, rasa jeruk itu? Enggak.
Enggak, justru saling ada simbiosis mutualisme yang bagus. Terus ini dijual siapa yang membutuhkan ini? Produsen-produsen herbal, Mas Andi, sama teh ya biasanya. Iya. Teh Saya lihat melati di ya. kemarin datang ke pabriknya teh botol Sosro. Sosro ya di Ngawi. Slawi. Sawi. Slawi mereka campur itu. Jadi semalaman dicampur, diaduk-aduk dulu gitu. Nanti kemudian kayak diserap wanginya, kemudian dari situ diproduksi tehnya. Nanti dipisahkan lagi. Bisa lagi ya. Baru Jadi dapat aromanya, aromanya iya, aja. aromanya. Iya. Oh, jadi loh, berarti pasarnya terbatas dong ini. Atau ada UMKM yang membutuhkan ini? Kita banyakan kalau yang olahan ini B2B, Mas Andi. Oh, Jadi oke. tidak di retail tapi lebih ke B2B. Iya, pasti Pabrik. karena Iya, orang iya, umum iya. nggak membutuhkan terlalu, ini ya. Iya. Tapi UMKM yang membutuhkan atau perusahaan yang membutuhkan ini Ada. perusahaan apa aja? Ada di Jogja beberapa karena mereka artisan tea ya. Itu kita iya. supply juga Artisan, kafe-kafe ya. kayak gitu. Dan bunga telang. Bunga telang, Kita udah tahu semua ya manfaatnya, khasiatnya ya. antioksidan. Oke, menarik. Terakhir apa lagi? Oh, ini apa ini? Itu strawberry. Stroberi Dried. apanya nih? Dried Oh, strawberry. dikeringin. Terus Dikeringin. Oke. diapakan nanti ini? Itu juga untuk infused water ya, Oh, dan oke. lebih awet gitu. Cuma memang kita nggak nanam sendiri, kita ambil dari petani-petani di Banjarnegara atas sama Purbalingga atas. Purbalingga. Tapi di iya. tempat klaster-klasternya di Iya. semesta ini ya. Jadi kita kan punya mesin-mesin ya di situ dan kita sudah declare gitu ke teman-teman petani kalau dia pengen ngolah dengan mesin-mesin kita silahkan, nanti sistemnya bagi hasil atau apa kita persilahkan. Oke. Jadi center of excellence gitulah Iya, iya, biar iya, iya. mereka punya daya tawar yang lebih bagus. Oke. Dan belum terakhir itu yang tinggi apa itu? Ini sama selimon juga, cuma ini Oh, dari kelor. kelor. Oh, Lemon dan kelor. Waduh, Ini semua. terakhir. Serai kering. Iya, ini ya sebenarnya kalau di kita kan biasa wedang ubuh gitu-gitu. Iya. Tapi kan banyak orang yang nggak mau repot ya. Dan serai ini bisa jadi salah satu Langsung alternatif. dituang dengan air panas. Betul, atau campuran teh. Dicampur teh juga gitu-gitu Iya. ya. Suka-suka lah ya. Suka-suka, Tapi rasa serai. rasa serai. Jadi ini sudah 3 tahun sudah Langsung banyak berapa sekali ya. banyak produk yang sudah dihasilkan? Variannya kemarin terakhir 27 yang sedang kita teliti, Evan. Karena ada permintaan satu, mereka minta lagi komoditas apa gitu. Yang Akhirnya lain-lain. kita coba riset. Dengan spek yang berbeda-beda. Spek yang berbeda. Terbaru itu ini bukan avocado, bengkoang powder. Itu juga ada. Mau diekspor ke Korea dari temen di Semarang juga. Bengkoang kan air isinya, terus Air. diapakan? Kita keringkan, Ekstrak. habis itu kita blender dan crush gitu. Jadi powder. Jadi banyak sekali Banyak. Jadi sebenarnya ya. Potensinya besar sekali Tapi Jawa Tengah. main bisnisnya apa? Bisnis utamanya apa? Lemon dan alpukat. 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 Oke, itu ditanam di mana? Kalau alpukat di atas di Banjarsari Kulon, kalau lemon di Kaliori. Karena suhunya juga butuh perbedaan. Beda, ya. Dua karakteristik. Kaliori tanah yang kan berbeda. tak ada hujan ya. Tanah hujan, Oh, memang Tanah di situlah yang paling cocok. paling cocok. Tunggu, saya jujur aja pernah ketemu, ya diajak ke atas sana lihat lahannya. Ada cerita yang menurut saya menarik ya, tentang warga masyarakat yang tadinya itu kan hutan bambu ya. Bambu dan cengkeh yang udah nggak produktif. Nah, tidak produktif lagi dan petani nggak punya inisiatif atau nggak punya ide mau Iya. diapakan lahannya. Sampai datang teman-teman, bagaimana kalau kita rapikan, bongkar semua. Karena dulu, nah ini cerita mereka saya ulang ya, boleh ya? Monggo Mas Andi. Dulu itu memang bambu itu harganya tinggi. Oke. Kenapa? Pakai untuk steiger ya, Iya, iya. termasuk diantaranya steiger. Untuk kalau orang bangun rumah kan Pasang-pasang penopangnya ya. itu. Nah sekarang kan udah pakai yang knockdown itu Iya. kan. Bajarikan. Sehingga harga bambu relatif sekarang ya kurang menguntungkan dibandingkan ongkos angkut dan lain-lain. Datang teman-teman bilang bagaimana kalau kita bongkar, kita tanam alpukat. Saya kebetulan datang ke sana dan melihat sendiri waktu itu prosesnya masih segini-gini lah ya. Nah, pertanyaan utama saya hari itu adalah ini kan warga masyarakat kan tidak terbiasa dengan pohon alpukat waktu itu ya. Ya. Kemudian nggak tahu pasarnya ini di mana. Nah, coba cerita dari mana gagasan sampai tanam alpukat dan lemon ini dan pasarnya dulu bagaimana ini? Petani kan nggak tahu orang-orang sana. Saya diskusi banyak dengan namanya Pak Oso. Beliau kebetulan istrinya doktor pertanian di Unsud. Dia alumni pertanian juga, tapi lebih ke sisi praktisi dan bisnis gitu ya. Dan kalau kita melihat tren di dunia, itu untuk healthy food itu selalu naik. Dan sekarang alpukat cuma di
monopoli oleh Amerika Selatan. Padahal alpukat di negara tropis itu kualitasnya nggak kalah bagus gitu. Indonesia itu punya varietas unggulan ratusan lah sekarang. Jadi kita punya mimpi gimana kita bikin satu kawasan atau wilayah yang di situ orang bisa menemui dan belajar semua jenis alpukat unggulan di Indonesia. Jadi tercetuslah ide Avocado World waktu itu, Mas Andi. Cuma memang itu perjalanan panjang ya untuk mengedukasi masyarakat, menginisiasi mereka biar nanam alpukat. Itu sampai sekarang kita juga masih berusaha. Masih proses ya? Proses. Awalnya saya mulai dari 750 meter persegi atau sekitar 50 ubin lah. Sekarang sudah 21 hektar yang kita tanam alpukat. Wow. Tapi bukan tanah saya, itu tanah warga yang kita ini garap, ini kerjasama. Ya ada juga ya memang bagian-bagian yang dijual ya, jadi dibeli oleh teman-teman. Tapi ada yang kerjasama dengan warga masyarakat pemilik tanah ya. Betul. Tadi kan ini apa 2019 ya? 2017? 2019. Alpukat 19. Tapi kan tadi alpukat baru 3 tahun. Iya. Berarti udah baru yang pertama kali. Ini baru pertama. Baru pertama sudah belajar berbisnis. Makanya di sini belum ada produknya nih. Belum udah habis duluan. Maksudnya apa maksudnya? Kita kok nggak dibawain gitu ya? Betul. Kalau kita mau tahu apa keunggulannya alpukat tadi kan itu apa? Yang keunggulan alpukatnya apa yang kalau yang ini? Jadi kalau kita kan lebih banyak varietas yang unggulan. Jadi lebih ke varietas aja ya. Iya. Cuma produk olahannya kita sudah mulai sekarang frozen alpukat malah. Cuma belum dari tempat kita masih ngambil dari Belik dan sekitar sinilah. Karena sekarang kebutuhan F&B di Jakarta itu mereka nggak mau alpukat whole. Karena cepat busuk gitu. Satu itu untuk penghitungan kos COGS-nya itu susah. Banyak yang terbuang. Bijinya, kulitnya, dan yang lainnya. Tapi kalau sudah satu packing 100 gram misalnya udah frozen, itu enak ngitung kos ininya lebih gampang buat merekanya. Ini varietasnya apa? Varietasnya kita lebih banyak Miki karena itu standar ekspor alpukat jenis Miki. Yang 1 kilo 3 buah dan glowing, rasanya juga mentega. Warnanya kuning. Tapi itu udah diekspor yang ini? Yang ini belum. Belum. Baru ini ya. Sudah ada outtaker-nya, salah satunya Tanihub yang sudah mau taken kontrak sama kita. Jeffrey. Ya. Tim pengembangan yang di Jawa Tengah. Oke. Menarik. Artinya ini kan startup yang memanfaatkan teknologi digital untuk kemudian mengambil atau memanfaatkan potensi-potensi daerah ya. Betul. Karena Tanihub kebetulan saya juga sama foundersnya pernah jalan sampai ke satu desa itu kita bicara beras kooperasinya waktu itu. Nah, saya ngerti betul bagaimana mereka mencari potensi-potensi di daerah. Dan ini yang tadi konteksnya adalah petani-petani konvensional nggak ngerti yang beginian ini. Nah, bagaimana waktu itu teman-teman memikirkan bahwa ini pasarnya sudah tersedia dan yakin bahwa ini akan terserap, itu bagaimana ceritanya? Ya, itulah keuntungan saya dulu lama di Jakarta, Mas Andi. Jadi saya bergabung di beberapa asosiasi lah, bisnis lah ya. Nah, di situ kita kenal, pasarnya bahkan sudah ada sebelum buahnya ada gitu. Nah, mereka tertarik untuk datang ke sini, lihat perawatannya, jenisnya apa segala macam. Belum buah pun mereka sudah siap tekan MOU gitu. Dan untuk protect teman-teman di sana, akhirnya kita bentuk koperasi di sana, koperasi petani alpukat untuk nanti meningkatkan bargaining dan yang lain sebagainya. Nah, ini kalau konteksnya emisi karbon ini menarik ya. Iya. Ini tadi lahannya berapa luas? Yang alpukat? Iya. Ya, lahan target kita 55 hektar. 55 hektar. Kalau lemon? 21. Lemon 20 hektar. 20. Ini menariknya ketika saya ketemu Menteri KLHK kan, saya tanya bagaimana sebenarnya aturan main soal emisi karbon ini, ya nilai ekonomi karbonnya bagaimana ngitungnya dan seterusnya. Dia bilang Mas Andi kan bikin program pembagian bibit duren. Dia bilang tahu nggak kalau itu skalanya masif ya, kanopinya juga bisa dihitung untuk satu jenis pohon yang sama misalnya duren. Kalau di situ pohonnya itu memproduksi buah dan secara ekonomi bermanfaat bagi masyarakat, itu nilai ekonomi karbonnya jadi meningkat. Kalau tanaman keras saja misalnya per 1 ton gitu, itu $40. Kalau itu tanaman buah maka bisa jadi $100. Dan kalau itu tempat dijadikan wisata dan mendapatkan kontribusi mendapat masukan lagi ya, ada kontribusi ekonominya juga di situ di wisata bagi warga masyarakat, itu bisa sampai $400. Yes. Jadi artinya kalau ini dikembangkan terus kemudian nanti dihitung ya,
penyerapan emisi karbon, itu potensinya loh. Jadi selain dapat manfaat buahnya, ada manfaat emisi karbon yang diserap. Nah, jadi ini kalau masif ya. Dan saya dengar kan di lereng-lereng Gunung Slamet ini masih banyak lahan yang sebenarnya potensial ya. Sehingga kalau 55 hektar itu bisa berkembang lebih banyak lagi, itu ada jualan tambahan. Oke, kembali ke urusan ini. Kalau sekarang ini ya, pasarnya kemana aja nih? Jeruk atau lemon dan alpukat nantinya. Kalau alpukatan nantinya, tapi kalau lemon sekarang bagaimana? Lemon kita banyaknya kalau buah itu ke modern market sama ke retail, F&B. Jadi hotel, restoran dan yang lain sebagainya. Nah, kalau yang olahan ini masuknya ke industri. Jadi pabrik-pabrik minuman, pabrik-pabrik kemasan yang makanan-makanan, herbal, itu kita supply ke sana. Justru kita di retail itu masih belum terlalu fokus ke sana. Kita lebih banyak ke B2B saat ini. Dan lemon kita udah dua kali itu ekspor ke US. Oh, sudah ekspor. Tahun lalu. Jadi bulan Februari sama bulan April. Kemana tadi? Ke US. Oke, ke Amerika, tapi jualnya berapa? Volumenya berapa banyak? 40 feet, satu kali pengiriman itu 40 feet sekitar 25 kontainernya nih? Iya. Dan itu juga nggak sengaja, Mas Andi. Gimana ceritanya? Saya punya temen ya, dia eksportir gula semut organik. Nah, kebetulan kita kenalan, ngobrol-ngobrol, dia ngomong, bayar saya juga lagi butuh lemon nih, gitu. Jadi, nggak perlu lama kurasinya dan segala macam, kirim sampel, cocok, langsung kirim. Jadi memenuhi standar mereka ini? Memenuhi standar mereka, dan ternyata setelah saya gali, lemon dari Indonesia, dari kita itu untuk buffer. Karena mereka biasanya ngambil dari Amerika Selatan. Bulan-bulan itu tuh lagi nggak panen, kosong, ngambilnya dari kita. Oke. Tapi kalau ternyata kita bisa bersaing, lama-lama kita bisa jadi yang utama. Bisa jadi. Dan menyedihkannya, banyak buah Asia yang ke sana, dan saya tahu betul petaninya di Indonesia siapa. Labelnya Singapura. Itu yang kita Thailand juga ambil dari kita banyak. Kayak Vietnam juga ambil. Kalau kemarin kita wawancara juga soal sabut kelapa diambil India. Saya yakin India habis itu lempar ke pasar-pasar di lain tempat, tapi terutama China. Karena permintaan China untuk sabut kelapa dengan diversifikasi produknya itu tinggi sekali. Sehingga India tidak bisa mensuplai, jadi dia ambil, dia kepul dari negara-negara terdekat, kemudian dia jual dengan harga yang lebih, nggak apa-apa juga sih, tapi ujung-ujungnya saya dengar produsen atau importer dari China itu udah tahu bahwa sumbernya di Indonesia, jadi kenapa dia harus lewat India, dia langsung. Tapi sekali lagi volume kita selalu kedodoran di situ. Kalau di India dia pesan misalnya berapa ribu kontainer disiapkan, tapi kalau kita baru 100 kontainer kita udah kedodoran. Oke, jadi tantangan terbesar ketika kita berbisnis di pertanian ini apa sebenarnya? Tantangan, saya nggak mau ngomong yang manis-manis aja ya, karena memang sekuat apapun kita menguasai teknologi, SOP dan yang lain sebagainya macamnya, tetap yang menentukan itu Tuhan ya, Allah gitu ya. Karena ini berkaitan dengan spiritual ini. Oke. Contoh tahun lalu aja 2022, Banyumas itu kebagian panas full itu cuma 2 minggu. Dari 1 tahun kita cuma ada 2 minggu. Sisanya hujan terus. Dan ya saya bukannya tidak mensyukuri hujan, tapi kalau tidak seimbang seperti itu jelas semuanya terganggu. Jadi dari kualitas buah, hama, jamur dan yang lain sebagainya itu juga sangat berpengaruh gitu. Cuma saya bersyukur kenapa masuk pertanian nggak dari hilir tapi justru dari hulu, karena banyak hal-hal yang akhirnya saya dalami secara spiritual itu kena gitu. Apa itu? Saya pernah diskusi dengan Pak Kiai Aziz dari El Bayan di Majenang. Dia bertani durian juga untuk menghidupi pondok pesantrennya. Dia ngasih nasihat ke saya dan selalu saya ingat sampai sekarang. Ada satu hadis yang menyebutkan di sana, orang bertani itu dari nanamnya saja dia sudah dapat pahala. Ketika pohonnya tumbuh bagus, dia dapat pahala, pohonnya itu berbuah, dia dapat pahala, dimakan binatang dapat pahala, dicuri pun dapat pahala. Jadi walaupun kita rugi, harga pasar naik turun, ya minimal dapat pahala gitu. Tabungan akhiratnya keisi gitu. Jadi menarik soal hadis tadi ya, karena aku kan bersama benihbaik.com punya program 1 pekarangan, 1 pohon duren ya untuk membantu masyarakat. Nah, satu hari kami bantu di satu desa di mana di situ yang punya rumah sebenarnya yang kedapatan ketempatan di depan rumahnya, aku kan bilang minta maaf bahwa ini mengganggu dia. Enggak, dia bilang, karena waktu dia kemudian menyampaikan kata pengantar dan doa, sama persis.
Jadi dia bilang ini berkahnya luar biasa ini program ini. Jadi saya justru berterima kasih. Saya bilang, oh iya ya, berarti di luar hasilnya ada yang kita yakini dari konteks spiritualnya. Betul. Jadi aku juga mendengarkan dan aku baru menyadari ya. Di Al-Baqarah juga disebutkan kan, kalau satu bibit ditanam dia akan bertambah tumbuh 7 dan itu memberikan manfaat yang luar biasa bagi siapapun yang menanamnya, menanam kebaikan itu. Jadi di sini kita lihat bisnis ini di komoditas pertanian, selain untungnya adalah untung duniawi, juga ada keuntungan surgawi. Oke, terima kasih untuk insight dari Gus Andi ya. Gus Andi ya. Iya. Kita jadi host juga jadi maunya petani nih kayaknya. Kalau petani milenial bisa berkah, host Ngopi Ngapak juga harus bisa berkah. Kita dapat berkah juga dari cerita-cerita seperti ini. Menyampaikan apa yang baik kepada masyarakat. Gitu nah, kalau di Banyumas Raya ini, potensi selain alpukat, lemon, apalagi sebenarnya? Ini kan ada bunga telang, terus serai, tapi apalagi yang sebenarnya potensi yang belum digarap? Sebenarnya kalau kita ngomongin Banyumas Raya itu justru rempah ya. Paling banyak itu kapulaga justru. Kapulaga itu permintaan ke Dubai itu besar sekali. Cuma di sini karena belum tersentralisasi, jadi skala size itu masih belum bisa memenuhi. Kuantitasnya nggak dapat ya. Masih diserapnya ke Jakarta, Surabaya, Semarang gitu. Padahal banyak banget di Lumbir, Gumelar itu kapulaga banyak sekali. Nah ini menarik. Kenapa menarik? Kebetulan saya ini kan orang pintar. Nah, Sido Muncul juga punya program. Kemarin saya pertemukan dengan pesantren. Jadi dia bilang, coba carikan lahan, nanti aku bantu bibitnya, tapi yang garap adalah santri-santri. Ya, mereka juga belajar berbisnis, belajar bertani. Nanti dibantu pemanasnya, seluruh panen, mau gagal, mau berhasil, akan diambil oleh Sido Muncul. Ya. Nah, kapulaga ini sudah jalan dengan pesantren di Pekuncen. Nah, karena di pesantren saya lagi belajar di sana. Itu udah hampir 30 hektar kalau nggak salah. Nah, kemarin ngobrol sama Pak Irwan Hidayat, dia bilang, Di, aku mulai tahun ini akan masuk ke bisnis atau usaha rempah. Jadi dia kan tadinya herbal nih, sekarang lagi bikin laboratorium penelitian untuk rempah, termasuk di dalamnya lada. Bagaimana membuat lada lebih besar lagi, terus lebih pedas lagi, cabai juga dan seterusnya. Nah, ini menarik, ini potensi ini ada di Banyumas. Oke. Karena kualitas lereng Gunung Slamet tanahnya itu cocok ya untuk kapulaga ini gitu. Tapi belum terlalu banyak dikembangkan, karena yang sudah banyak dikembangkan ya gula semut sekarang untuk komoditas. Nah, ini menjadi penting. Tolong cariin lahan, karena semalam bilang, udah kamu cari lahan di desa. Aku bilang berapa luasnya, berapa aja, semakin besar semakin bagus. Nanti kalau hasil laboratorium mereka ini sudah jadi, itu bibitnya itu mereka mau cariin lahan untuk ditanam. Nah, nanti kita bicara di belakang layar. Siap. Ya. Siap. Banyak, kalau ngomongin lahan banyak. Ya, aku nggak berperang, kita nggak involve di bisnis ini, kita hanya menjadi jembatan kebaikan. Kita connecting the dots. Nah, ya. Balik lagi ke lemon tadi, mungkin kan Kak Dulur mau belajar juga. Kira-kira kalau saya mau bisnis lemon gimana gitu kan? Harus punya lahan berapa minimal, kemudian harus berapa bibit yang ditanam, kemudian kira-kira biaya awal seperti apa, modal awal itu bisa di-sharing nggak buat teman-teman? Jadi kalau di kita bibit lemon yang kita tanam dan SOP perawatan yang kita ini, ekspektasinya satu pohon itu dalam setahun bisa menghasilkan 1 kintal. Jadi 100 kilo lemon. Tapi itu bertahap ya, jadi per minggu kita panen. Nah, biayanya berapa ya? Teman-teman bisa Google, kalau misalnya bibit itu misalnya 25.000, terus pupuk perawatan, kalau kita lebih fokusnya ke pupuk organik. Jadi justru kita pakai kotoran ayam. Karena lemon ini fast release akarnya, dan ayam itu lebih cepat untuk mengeluarkan NP sama K-nya dibandingkan kambing. Dan harganya juga jauh lebih murah dibandingkan kotoran kambing atau pupuk-pupuk kimia yang sekarang udah barangnya langka. Mahal pula ya. Jadi kita lebih banyak ke organik. Jadi tapi kalau ngomongin skala ekonomi, paling tidak ya 500 pohon lah. 500 pohon dalam berapa sebagai hektar? Awal ya. Nggak sampai 1 hektar, nggak sampai 1 hektar. Mungkin sekitar 1 bau ya, kalau di sini 7.000
meter persegi. Karena jarak tanamnya 3x3. Oke. 3x3 lah. Jadi kalau teman kaca sedulur mau mulai bisnis lemon, kita punya pemberdayaan misalkannya dapat sekitar 7.000 meter, kemudian tadi 500 pohon ya? 500 pohon. 500 pohon, nah itu perkiraan bisa menghasilkan berapa? Itu per bulannya berapa setelah nanti dia ini? Ya anggap aja 1 kintal kali 500 berarti kan 50 ton. 50 ton dibagi 12 mungkin sekitar 4-5 ton per bulan. Per bulan. Okay. Per bulan. Misalnya sekarang kalikan aja harga 10.000 lah. Berarti kan 4.000 kali 10.000 sekitar 40 juta. Nah. Itu sekali panen? Iya. Seminggu? Per bulan. Oh, per bulan. Sorry, per bulan ya. Iya. Itu kotor ya, belum dipotong. Iya, dan lain-lain, biaya-biaya lain-lain. Nah, ini melibatkan pemberdayaan warga atau petani setempat nggak? Kalau lemon memang dari awal seperti itu, Mas Andi. Jadi kita tanahnya itu nggak beli. Kaliori itu kan sawah tak ada hujan. Mereka petani di sana, petani padi itu cuma panen setahun sekali. Dan saya udah riset rata-rata kalau mereka punya lahan 1 hektar, setahun itu cuma dapat 12 juta. Artinya sebulan dapatnya 1 juta. Itu pun tenaga tidak dihitung karena mereka masih ngerjain sendiri gitu kan. Nah, cuma tanah di sana luas, matahari full gitu 100, cuma memang 100% gitu. Cuma memang airnya itu hanya dari hujan. Nah, kita riset, konsultasi dengan Mas Oso juga tanaman yang cocok dan lebih nilai ekonomisnya lebih bagus apa? Lemon. Lemon nggak butuh banyak penyiraman, adaptabilitas terhadap tanah yang kritis pun masih bisa. Dan alhamdulillah sekarang kita terapkan sistem bagi hasil ya. Fair trade 40-60. 40 siapa? 40 pemilik lahan atau petaninya, 60% kita. Tapi itu dari kotor, dari serapan nota. Jadi tidak dipotong yang lain sebagainya biar lebih enak gitulah. Sekarang penghasilan mereka rata-rata 3 juta per bulan dapat lah. Wah, 3 kali lipat kenaikannya ya. Kalau mereka ikut bekerja, kita kasih gaji juga. Oh, ada lagi. Kan mereka nggak mau berpangku tangan. Biasa garap sawah, inilah tanahnya digarap. Ya udah ikut kerja, kita kasih gaji juga. Jadi selain bagi hasil, mereka juga dibayar untuk penggarapannya, perawatannya dan seterusnya. Betul. Dan kita prioritaskan yang muda, jadi generasi kedua dari petani-petani milenial. Oke. Nah, ini menarik kan karena kalau kita hanya mengadakan UMR, itu berapa gitu kan? UMR di Banyumas mungkin masih di bawah 3 juta pasti ya? 2 juta. 2 juta kan? Nah, sementara itu udah hanya dengan berpangku tangan udah 3 juta. Udah 3 juta. Apalagi dengan dia bekerja. Apalagi dia mengembangkan sendiri gitu kan? Bisnis itu seperti itu. Jadi pemberdayaan masyarakat dengan pertanian itu sesuatu yang nyata gitu. Konsep-konsep. Ya. Nah, jadi kan menarik. Artinya kita lihat UMR aja di Banyumas sekitar 2 juta. Ini tadi berpangku tangan saja mendapat 3 juta. Belum kalau yang bersangkutan ikut kerja. Belum lagi kalau seperti Mas Brili, jadi menjadi penggagas untuk pengembangan atau pertanian baru gitu ya. Jadi petani milenial itu, kalau kita lihat teman-teman kaca sedulur, ini ya petani seperti ini yang sekarang. Bukan pakai caping lagi, pakai kaos gitu, tapi udah bisa pakai ini ya. Semacam jaket rompi ya. Dan artinya bersih. Dan kemarin kalau nggak salah Mas Brili juga dapat penghargaan dari Bank Indonesia. Dari Bank Indonesia. Apa tuh bisa cerita? Jadi waktu itu ada event namanya Indonesia Syariah Economic Festival. Ya saya ngelihat di seliweran di IG lah, iseng-iseng lah daftar ke situ dan masukin company profile, pitch deck dan yang lain segala macam. Alhamdulillah dari sekitar 10.000-an UMKM atau 10.000 dibagi 3 kategori, ya. Agriculture, fashion, sama satu lagi food. Nah kita masuk yang agriculture. Dari 10.000-an itu disaring 500 jadi 100, terus jadi 20, jadi 5. Nah terakhir pas malam puncak penutupan itu kita diumumkan jadi juara 1. Wih, tepuk tangan dulu dong. Alhamdulillah. Tunggu, ini pertama kali nyoba. BI Pusat atau BI Banyumas? Pusat. Oh, BI Pusat. Jadi tingkatnya nasional ini ya? Ya, Pak Ma'ruf Amin yang waktu itu buka acaranya. Oke. 10.000 peserta, juara 1. Ya, jadi kita bangga sebagai orang Banyumas. Harus bangga. Banyumas harus bangga. Aku bangga selain nama Bank Indonesia juga kepada UMKM Banyumas. Iya. Cuma yang kita syukurin itu bukan hadiahnya ya, hadiahnya pasti. Tapi yang setelah itu networkingnya dan juga konektivitas sekarang dengan Bank Indonesia. Setiap kali ada program atau untuk inkubasi dan yang lain sebagainya, kita
pasti well informed gitu. Pasti, karena kalau HD pas sudah habis ya. Sudah kemarin buat beli mobil bak, ikut panenan. Ini nyindir, kok kita nggak merasakannya. Iya. Dan kali kita diajak dong menikmati juga. Minimal naik mobil PK itu keliling-keliling. Boleh. Jadi Bank Indonesia itu kita kan mengembangin prototipe tentang ekonomi hijau. Jadi apa yang disampaikan Mas Brili ini bisa jadi salah satu cikal bakal juga. Sama juga yang beberapa narasumber sebelumnya. Kayaknya udah mulai ke organik tadi ya, apalagi sekarang dengan kondisi arahnya ke sana. Perang seperti ini tiba-tiba yang malah yang kimia jadi mahal, organik bisa. Tapi tadi Mas juga tentang karbon nilai ekonomi karbon. Nilai karbon, ekonominya. Nah ini kalau seandainya tadi kan Mas Brili bilang dia ekspor lemon nggak sengaja gara-gara temennya yang sugar itu ya. Iya, koko sugar itu tiba-tiba ada perlu. Ya, artinya kan hanya gara-gara networking gitu. Betul. Ya. Nah, kalau networking ini kita bisa lebih terstruktur ya. Kalau kan gara-gara temen gitu. Nah, tapi kalau kita bisa punya semacam center of excellence tentang networking, itu kan jadi sangat bagus sekali gitu untuk ngangkat yang punya potensi itu. Makanya kita ngangkat teman-teman di sini, kita tahu nih kualitasnya di sini. Nanti kan kita akan ke lapangan juga untuk melihat langsung. Kemudian kita harus punya semacam database gitu kan. Iya. Teman-teman ini siapa aja yang punya apa di mana. Pada saat kesempatan itu datang, dengan cepat kita bisa tangkep gitu. Karena kan negara lain juga punya kompetisi yang lebih cepat gitu ya. Kayak Singapura mungkin aksesnya lebih banyak gitu. Nah kalau misalkan Banyumas kan pasti jauh gimana gitu. Nah ini gimana kita ngangkat ke permukaan seperti ini. Mungkin itu nanti kita harus kembangin tuh Mas Tapi Andi. sebenarnya kan Bank Indonesia sudah memotori lah atau mendorong di Bakorwil itu kalau saya lihat ya di Heterospace itu kan sudah ada galeri ya, outlet lah ya untuk menampung atau memperlihatkan produk-produk dari UMKM. Nah sebenarnya di situ bisa jadi sentra informasi juga untuk networking. Kita kumpulin di situ. Iya, nanti satu hari kita duduk, kita kumpulin tamu-tamu ngopi ngapak yang pernah dikurasi, ngumpul kita, nah saling bertukar informasi. Iya. Jadi kalau gitu lo sama gua cocok nih produknya, yuk kita. Karena sekarang kan kolaborasi itu kan sudah sesuatu yang keharusan gitu ya. Kita nggak bisa sendiri-sendiri. Sendiri bisa, tapi lambat akselerasinya. Jadi boleh juga Bank Indonesia ya mensponsori atau memotori atau menginisiasi pertemuan UMKM yang mungkin kita bisa jodohkan dari jenis industrinya apa ya. Oke, ini perintah dari saya ya sebagai warga masyarakat. Akan ditindak lanjut Mas Brewok. Soalnya yang juara 1 di food kategori food itu kan dari Malang. Dia sari lemon, sari apel gitu. Begitu kita ketemu saat itu besoknya langsung order. Sekian ton dari lemon Banyumas kita kirim. Itu langsung konkret gitu. Bisnisnya langsung. Karena ternyata dia membutuhkan ya. Karena mungkin dari volume mereka nggak bisa ambil dari lokal, mereka membutuhkan dari luar. Selain ada hubungan emosional sesama juara gitu ya. Bukan emosi ya, tapi emosional. Oke, jadi gimana Mas Brili setelah ngelihat tadi ya, kira-kira ada rencana ke depan nggak untuk pengembangan ini? Tadi dari ngobrolan kita Mas Roni tentang Biorama itu, tentang sentra produk organik itu sangat breakthrough lah gitu. Karena sebenarnya petani di Banyumas yang membudidayakan produk-produk organik itu banyak sekali. Tapi larinya jelas ke Surabaya, Jakarta. Bahkan penduduk kita sendiri kalau makan produk organik ya dari luar, bukan dari Banyumas. Padahal ada produsennya, petaninya ada. Nah mungkin kalau nanti diinisiasi programnya BI untuk Biorama itu, kita siap mengkoordinir teman-teman yang produksi organik. Jadi Mas tadi kan cerita tentang Heterospace tadi, yang ada galeri UMKM Banyumas. Nah, BI juga mau coba lanjut. Tidak hanya itu, kita mau ngembangin namanya Biorama, yaitu Bank Indonesia Organic Market. Yang kita akan tampilkan setiap apakah 2 minggu sekali, seminggu sekali, gitu. Mungkin bertahap ya nanti. Nah, di situ ada karena organik, jadi pasar untuk barang-barang atau argo-argo yang organik. Dan itu dari Banyumas, gitu. Nah, nanti warga Banyumas udah mulai langsung lihat di lapangan kan, gitu ya. Nah, kita lihat nanti tes market seperti apa, dan makanya bertahap-bertahap akan coba kalau bisa pasarnya sustain, akan jadi miliknya komunitas nanti, miliknya Banyumas itu pasar itu nanti. Nah, itu dan kalau bagusnya menghidupkan Bakorwil ya, yang selama ini idle gitu ya. Idle. Betul. Dibuka oleh gubernur kemarin ya. Sama Pak Ganjar, dan Pak Ganjar udah berpesan agar
harus diisi gitu kan. Iya, ininya. harus ada rohnya. Kalau tidak cuma bangunan aja yang ada. Oke, menarik. Menarik ya. Nah, ke depan mungkin ada pesan untuk anak-anak muda yang sampai hari ini merasa bahwa pekerjaan atau profesi sebagai petani itu identik dengan kemiskinan, identik dengan kesedihan, identik dengan penderitaan, dan identik dengan pendidikan yang rendah. Sama kotor kan? Dan kotor, jorok, gitu. Iya, lumpur dan lain-lain. Ya. Saya selalu mengingat pesan Pak Oso ya, guru saya ya. Petani itu adalah profesi yang tidak butuh kualifikasi pendidikan apapun. Bahkan orang tidak berpendidikan formal pun bisa menjadi petani. Jadi ini terbuka untuk siapapun. Artinya saya background-nya bukan dari pendidikan petani pun bisa terjun di profesi ini. Nah, dengan era keterbukaan informasi seperti ini dan banyak dukungan dan awareness orang terhadap ketahanan pangan semakin meningkat, ini potensi yang sangat besar gitu. Dan kalau sekarang kita lihat purnawirawan, entah itu polisi, tentara, banyak kan larinya ke agro, buka kebun durian, buka ini. Masa dikuasai oleh segelintir orang aja, padahal kita anak muda, ya walaupun kita miskin ilmu, kita miskin pengalaman, tapi kita surplus di keberanian dan energi gitu. Karena anak muda itu tidak terbebani masa lalu karena memang pengalamannya sedikit. Justru kita larinya ke masa depan. Pertanian masa depan itu apa ya? Kolaboratif farming seperti itu yang kita manfaatkan. Tidak meninggalkan petani konvensional, tapi gimana cara membuat harkat hidup mereka terangkat, tapi juga kita tahu pasar-pasarnya di mana, margin profitnya ada di mana, tren pasarnya kemana, produk olahan dan segala macam kemana. Jadi jangan melihat petani dari sisi hulunya saja, tapi lihat dari keseluruhan supply chain, ambil tempat di mana kita bisa berkarya di situ, dan lakukan dengan istiqomah penuh hati, apapun kondisinya, insya Allah akan ketemu jalannya. Oke, amin. Tapi terakhir. Ini tadi di luar atau di belakang layar tadi, di luar podcast di depan kamera, Mas Roni kan bilang BI punya ide ya bagaimana mempersiapkan semua kebutuhan pertanian modern, termasuk di dalamnya ada drone ya untuk pemetaan maupun untuk penyiraman ya. Dan ini nanti bisa diserahkan dalam satu organisasi untuk kemudian bisa dimanfaatkan oleh para petani. Betul. Nah, boleh sampaikan idenya, walaupun ini baru ide ya. Iya. Jadi kita ngelihat untuk kita mengembangkan digital farming, smart farming, kita pasang sensor-sensor gitu ya. Tapi setelah itu kita lihat ada lagi kebutuhan ada big datanya. Ya. Nah, untuk dapat big datanya itu perlu ada pemetaan mapping dari drone untuk melihat nanti bentangan-bentangan sawah atau pertanian tadi itu seperti apa. Ada dengan big data tadi, artificial intelligence, kita bisa lihat, oh ini sudah mulai nggak subur, ini punya prediksi bahwa nggak akan panen misalkan, sehingga akan ada intervensi dari petani lebih cepat. Kemudian kedua tentu bisa sprayer kan untuk pupuk segala macam jauh lebih efisien. Nah, tapi kalau kita serahkan bantuan-bantuan CSR seperti ini kepada salah satu gapoktan atau petani, pemanfaatannya hanya di situ. Makanya kita akan coba bisakah kita kasih bantuan kepada suatu asosiasi. Nah, nanti asosiasi ini bisa menyewakan drone tadi kepada pertanian-pertanian yang membutuhkan untuk di mapping atau di spray dengan pupuk tadi gitu. Nah, dengan demikian jadi satu drone bisa dimanfaatkan oleh multiple pengguna nanti seperti itu. Nah, kalau itu terjadi, kita akan juga mulai bahwa apa yang dilakukan pertanian tadi yang sudah tadi lakukan itu tidak pakai menduga-duga gitu. Soalnya kan kadang-kadang memupukkan, kayaknya menduga-duga atau turun-temurun gitu kan. Nah, tapi dengan adanya teknologi tadi, kita bisa lebih presisi. Jadi precision farming-nya lebih terjadi. Nah, kalau sudah terjadi, mudah-mudahan nanti pengembangan Banyumas Raya tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tapi juga bisa menjaga inflasi kan. Kan kita bisa tahu produksinya seperti apa segala macam gitu. Nah, gitu Mas Adi rencana idenya. Oke, menarik. Mudah-mudahan ya. Siap bersinergi petani milenial. Baik. Tiada pesta yang tidak berakhir. Mari kita akhiri pesta kita dengan satu pantun. Kapak bukan sembarang kapak. Kapak dipakai, potong terasi. Sekian episode Ngopi Ngapak. Semoga selalu memberi inspirasi. Oke. Mas Roni. Mas Andi. Ngopi Ngapak. Ngobrol pintar. Ngasih dampak. Senang bisa berbagi.